Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum ini. Oke, baru-baru ini beredar sebuah tulisan berjudul kurang lebih, yaitu mengapa GCV P-Network sangat tidak mungkin teman-teman. Di dalamnya banyak argumen tentang market cap, supply, exchange, open mainnet, barter komunitas, psikologi massa, likuiditas, dan sumber resmi. Pertanyaannya, apakah poin-poin itu salah? Belum tentu teman-teman. Apakah otomatis semuanya pasti benar tanpa perlu ditinjau lebih dalam? Belum tentu juga teman-teman. Karena dalam diskusi ekonomi digital, seringkali persoalannya lebih kompleks daripada sekedar memilih pro atau anti. Mari kita mulai dari argumen yang paling populer, yaitu GCP bertabrakan dengan logika market cap. Ini mungkin poin paling sering dipakai. Logikanya sederhana, supply P besar. Kalau dikalikan angka GCV tinggi, market cap menjadi luar biasa besar. Lalu kesimpulannya mustahil. Mari kita objektif. Pertama, market cap memang konsep ekonomi yang valid. Tidak salah membahas supply, tidak salah mempertanyakan demand. Itu justru sehat, tetapi ada satu hal yang kadang perlu diluruskan teman-teman. Market cap adalah harga dikali supply. Namun, market cap bukan berarti seluruh uang tunai harus tersedia sekaligus dalam satu rekening pada hari yang sama. Banyak perusahaan besar dunia punya valuasi raksasa. Itu tidak berarti seluruh sahamnya dijual serentak pada detik yang sama, teman-teman. Pasar bekerja lewat transaksi yang bertahap, likuiditas, supply dan demand, price discovery. Apakah ini otomatis membuktikan GCV pasti benar? Tidak juga teman-teman. Tetapi juga belum otomatis membuktikan market cap besar, diskusi selesai. Karena pertanyaan berikutnya masih ada teman-teman, yaitu bagaimana terbentuknya demand yang terjadi di komunitas teman-teman. Lalu ada poin kedua, harga tidak bisa ditentukan oleh kesepakatan grup. Mari jujur, dalam ekonomi modern, harga market memang umumnya dipengaruhi buyer, seller, volume, likuiditas, order book, supply, dan demand. Jadi, kalau ada gagasan, cukup sepakat lalu dunia wajib menerima angka tertentu. Ya, realitas ekonomi tidak sesederhana itu teman-teman. Tetapi, diskusinya tidak berhenti di sana. Karena dalam sejarah ekonomi, nilai juga melibatkan kepercayaan, penerimaan, jaringan penggunaan, konsensus sosial. Mata uang fiat pun tidak lepas dari unsur itu. Jadi, konsep consensus value atau mungkin lebih dikenal Global Consensus Value atau GCV bukan sesuatu yang otomatis absurd, teman-teman. Namun, konsensus tanpa utilitas tentu berbeda dengan konsensus plus penggunaan plus ekonomi nyata. Nah, disinilah sebagian komunitas berbicara soal merchant, payment, aplikasi, utilitas. Apakah itu otomatis berhasil? Belum tentu teman-teman, tapi kategorinya sudah berbeda dari sekedar slogan kosong teman-teman. Poin berikutnya, blockchain katanya tidak bisa memaksa harga. Secara teknis itu benar. Blockchain tidak punya tombol ajaib. Semua wajib beli di harga tertentu. Bitcoin tidak punya, Ethereum juga tidak punya. Kripto manapun tidak akan punya teman-teman. Tetapi blockchain memang bukan dibangun untuk memaksa. Biasanya ia berkembang melalui jaringan, penggunaan, adopsi, utilitas, ekonomi komunitas. Jadi pertanyaan yang lebih relevan mungkin bukan bisakah blockchain memaksa harga? Karena jawabannya jelas, tidak teman-teman. Tetapi bisakah utilitas, adopsi, dan demand penggunaan mempengaruhi nilai? Nah, disinilah diskusi ekonomi yang jauh lebih menarik teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tidak ada exchange besar yang mengakui GCP. Mari kita objektif. Memang belum ada pengumuman resmi bahwa exchange besar global memakai GCP sebagai standar market resmi.
Itu fakta yang fair diketahui. Tetapi, exchange juga bukan satu-satunya bentuk aktivitas ekonomi blockchain, teman-teman. Yaitu ada juga payment ecosystem, merchant network, aplikasi, peer-to-peer utility, community ekonomi, teman-teman. Apakah itu menggantikan market? Belum tentu. Apakah otomatis tidak relevan? Juga belum tentu, teman-teman. Lalu ada poin, open mainnet tidak otomatis berarti harga fantastis. Ini juga rasional. Open mainnet bukan tombol sihir. Tidak ada mekanisme blockchain, mainnet buka, langsung mahal. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Tetapi, open connectivity juga bisa mengubah beberapa variabel. Akses, interoperabilitas, peluang integrasi, kemungkinan utilitas lebih luas. Apakah menjamin harga tertentu? Tidak, tetapi juga bukan berarti nol pengaruh. Sekarang, soal yang paling sering diperdebatkan. Barter komunitas bukan harga global. Mari kita objektif. Secara ekonomi, satu transaksi barter individu memang tidak otomatis menentukan harga dunia. Benar, kalau dua orang sepakat menukar barang, itu belum otomatis menjadi standar global. Tetapi, transaksi sukarela juga menunjukkan sesuatu nilai persepsi, yaitu nilai yang dipersepsikan oleh pihak yang bertransaksi, teman-teman. Apakah itu langsung menjadi market dunia? Tidak. Tetapi, apakah itu sama sekali tidak punya arti ekonomi? Belum tentu, karena ia bisa dibaca sebagai indikator perilaku komunitas, bukan otomatis harga global. Dan dua hal ini perlu dibedakan, teman-teman. Lalu, poster tersebut juga membahas tentang collective belief, echo chamber, confirmation bias. Mari jujur, fenomena ini nyata. Tidak hanya di PI, tidak hanya di kripto. Hampir semua komunitas manusia bisa mengalami. Jadi poin ini valid untuk dipelajari. Tetapi kita juga perlu hati-hati terhadap penyederhanaan. Karena tidak semua komunitas yang punya keyakinan nilai otomatis berarti cult behavior. Ada perbedaan antara percaya buta tanpa mau diuji dan hipotesis ekonomi yang mencoba dibangun melalui utilitas, teman-teman. Sekarang masuk ke poin penting, yaitu P-Network tidak pernah menjanjikan DCV. Itu perlu disampaikan secara jujur. Sepanjang informasi resmi yang dikenal luas, P-Core Team memang tidak pernah secara resmi menjamin angka GCV tertentu. Dan ini penting dipahami, karena membedakan pernyataan resmi dengan aspirasi komunitas adalah bagian dari literasi. Tetapi, tidak dijanjikan resmi juga tidak otomatis berarti tidak boleh didiskusikan sama sekali, teman-teman. Komunitas blockchain sejak lama sering mendiskusikan valuasi, utilitas, model ekonomi, potensi demand. Yang penting, opini jangan dipasarkan sebagai statement resmi, teman-teman. Oke, berikutnya soal likuiditas, dan ini mungkin salah satu pertanyaan ekonomi paling kuat. Siapa pembelinya? Dari mana likuiditasnya? Bagaimana market depth-nya? Pertanyaan ini fair, karena ekonomi memang membutuhkan demand, liquidity, partisipasi, activity, tetapi likuiditas dalam banyak ekosistem digital juga sering berkembang bertahap, yaitu melalui penggunaan, teman-teman, transaksi, melalui aplikasi, dengan banyaknya merchant aktif, network growth, adopsi. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan hanya ada likuiditas sekarang atau tidak, tetapi juga bagaimana ekosistem membangun mekanisme demand dan penggunaan ke depan. Jadi, apakah poster tadi sepenuhnya salah? Belum tentu. Ada poin-poin valid di dalamnya. Market cap penting, supply penting, likuiditas penting, sumber resmi penting. Tetapi, apakah seluruh kompleksitas ekonomi Pi selesai hanya dengan 9 poin poster? Mungkin juga belum, karena masih ada variabel lain, yaitu utilitas, adopsi,
merchant, demand penggunaan, perkembangan ekosistem, perilaku komunitas, regulasi, dinamika pasar, dan mungkin cara paling dewasa melihat diskusi ini bukan percaya tanpa verifikasi, bukan juga menolak semua kemungkinan tanpa ruang analisis, tetapi berpikir kritis tanpa kehilangan keterbukaan, teman-teman. Karena pada akhirnya, masa depan sebuah ekosistem digital biasanya tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras menyerang atau siapa yang paling keras membela, tetapi oleh pengguna nyata, utilitas nyata, adopsi nyata, dan kemampuan komunitas memahami ekonomi dengan lebih matang. Demikian teman-teman, kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like, komen, share ke sesama pionir, dan subscribe jangan lupa ya, supaya kita bisa belajar bareng membangun ekosistem Pi dengan lebih dewasa, lebih cerdas, karena masa depan Pi bukan dibangun oleh orang yang paling banyak berteriak, tapi oleh komunitas yang mau bergerak bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.